Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua anak-anak yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan kebaktian lagi seperti minggu yang lalu. Biarlah hidup kita terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari ini kami bisa beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguatkan dan memberikan kami pencerahan dan memberikan kami firman yang menuntun setiap hidup kami sebagai anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Bapak yang terkasih, kelas 4 atau SD, kelas 1 atau mungkin kelas 5, 6. Nah, hari ini kita akan kebaktian. Namun sebelumnya Bapak harap ya kita tetap ibadah. Nah, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini terdapat dalam Roma 12 ayat 11. Bapak bacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ada nyanyian itu kan, kalau udah pernah dengar, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali anak-anak yang luar biasa, supaya kerajinan kita jangan kendor. Contohnya, yang tadinya kita rajin belajar, top the best, ya kan? Yang tadinya kita rajin berdoa ketika kita bangun pagi-pagi, yang kita datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sudah bangun. Ya, jangan sempat kendor ya. Demikian juga ketika kita bangun, kita sudah cuci muka, berdoa, terakhir baca firman Tuhan. Ya, jangan sempat kerajinan kita berdoa, baca firman hilang ya. Jangan ya. Sebab Tuhan tidak suka terhadap orang yang malas-malas. Ya, tetapi sebagai anak-anak yang luar biasa, biarlah roh atau semangat kita sebagai anak Tuhan yang luar biasa seperti ibaratkan api ya. Kalau anak-anak sekalian pernah melihat api ya, kita hidupkan kecil dulu kan, lama-lama besar. Yang artinya kita juga ketika kita mulai kecil, mungkin orang mengatakan kamu gak semangat, tetapi kalau kita belajar semakin lama kita akan menjadi luar biasa lagi di hadapan Tuhan. Semangat kita juga terus berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Sebab itu, selaku anak-anak Tuhan, ada permasalahan demi permasalahan yang ada dan mempengaruhi kehidupan kita, yang artinya kita terus tidur. Apa itu tidur? Ya, yang artinya anak-anak yang terkasih, anak-anak yang luar biasa, kita memang hidup secara jasmani. Ya, kita bisa melihat segala sesuatunya, kita bisa makan, tetapi yang saya maksud bahwa kita mati secara rohani, yang artinya iman kita langsung drop, ya, kerajinan kita drop, mati. Nah, hari ini Bapak mengajak kita bangkit, bangunlah hubunganmu lagi kepada Tuhan. Jangan melihat papa kamu, jangan melihat mama kamu atau kakak kamu atau adik kamu, ya. Ketika mereka tidak berdoa, kamu juga ikut-ikutan. Tetapi pandanglah Tuhan.
Ya, kau katakan saya adalah anak Tuhan. Saya harus berdoa, saya harus baca firman Tuhan supaya iman percaya saya semakin bertumbuh di hadapan Tuhan sehingga Tuhan menyukai kehidupan saya. Ya, kita harus mengatakan itu. Kita harus kerja keras supaya selama COVID ini kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita semakin dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jika hati dan pikiran kita tidak dikuasai oleh pikiran Kristus, atau hati dan pikiran kita tidak ada Roh Kudus, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita, pastilah kita mengalami yang namanya rasa sakit hati, ya. Kita merasa dikucilkan orang atau direndahkan orang. Ketika ada ejekan, kita selalu merasa sakit hati. Kenapa? Karena kita tidak membuat Yesus berdiam dalam hati kita. Namun Bapak, hari ini bagaimana supaya hatiku tidak sakit? Ya, hatiku tidak merasa kepahitan. Ya, Bapak ingatkan, ya, jangan kamu lalai dalam berdoa, baca firman Tuhan. Bantulah orang tua di rumah dan terus belajar. Jangan bosan belajar. Ya, ada janji siswa mengatakan belajar keras, bekerja keras untuk meningkatkan, ya, ilmu. Ya, ada pepatah orang Batak mengatakan belajarlah seluas-luasnya. Ya, yang artinya kita sebagai anak-anak kita harus belajar lebih banyak lagi dan jangan bosan belajar. Karena ketika kita makan pun, ingat ya, kalau kamu tidak makan, kalau kamu makan pun, kalau mulut tidak bekerja, mungkinkah nasi itu bisa kita telan? Tidak mungkin kan? Makanya mulut juga bekerja. Demikian dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi orang sukses? Harus belajar sungguh-sungguh. Ya, jangan malas-malas ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengatakan janganlah kerajinanmu kendor, tetapi kita harus bekerja dengan rajin supaya kita memperoleh harta yang berharga daripada Tuhan. Dengan demikian kita disebut orang rajin diberi kelimpahan. Ya, sekali lagi kita harus bekerja keras memperoleh harta yang berharga daripada Tuhan. Dan orang rajin diberi kelimpahan. Mau kan kita diberikan berkat? Atau orang tua, mungkin ada impian orang tua kita, kalau kamu begini nanti aku akan kubeli seperti ini. Kita harus mengerjakan itu. Dengan demikian kedua, Roh Kudus harus menyala-nyala dalam hidup kita. Kita harus kembangkan disiplin dalam hal doa, bersyukur senantiasa dalam segala hal, lakukan apapun seperti yang Tuhan inginkan. Layanilah Tuhan, bilang sama Tuhan, aku dan keluargaku Tuhan melayani Tuhan. Seperti Yosua ya, dia mengatakan walaupun orang lain tidak apa, tetapi sekeluargaku tetap beribadah kepada Tuhan ya. Jangan ada sifat pilih kasih dalam hidup kita ya. Jangan belajar membeda-bedakan. Nah, karena masih berlaku hukum tabur tuai. Ya, yang artinya apa yang kamu pelajari hari ini atau apa yang kamu perbuat, ketika kamu besar nanti atau ketika suatu ketika kamu akan menerima imbasnya. Dengan demikian tetap mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus. Dengan demikian juga tetap berkomitmen dan berkorban ya seperti Tuhan Yesus. Dengan hal itu, kesimpulan bagi kita semua anak-anak, dengan memahami ketiga kebenaran yang sudah Bapak paparkan di atas atau yang Bapak paparkan hari ini, maka sangatlah adil jika kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, kita harus bekerja keras dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Jadi kita harus belajar tanggung jawab saat ini dan seterusnya, dan mengembangkan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, dan mewujudkan apa yang baik yang dikehendaki
Tuhan dan orang tua kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan iman kami supaya kerajinan kami tidak kendor Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak yang luar biasa tetap melayani Tuhan walaupun kami masih kecil. Ajari kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Cinta dia.